akan ittaqun nar walau bisikki tamroh. Takutlah neraka atau jaga dirimu dari neraka walau bisikki tamroh, walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Jadi amalan separuh biji kurma itu saja kok itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya maksudnya adalah kita itu tidak tahu mana amalan kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari neraka. Walaupun kita beramal hanya sedikit, ya beramallah dengan amal itu, sehingga orang bersedekah itu tidak harus menunggu kaya, tapi walaupun kita mempunyai sedikit sekalipun, maka tetap kita dianjurkan, diperintahkan untuk bersedekah. Kemudian wa malam yajid fi kalimatin fa malam yajid fa kalimatut thayyibat, maka barang siapa yang tidak menemukan biji kurma, dalam artian tidak mempunyai sama sekali kekayaan, maka bisa dengan fi kalimatit thayyibah, bisa dengan kalam yang baik, bisa dengan ucapan yang baik. Jadi kita dengan berucap yang baik itu Pak, itu bisa menghindarkan kita dari neraka. Jadi jangan menyepelekan ucapan. Kemudian dalam Sahih Muslim dikatakan la tahkironna minal ma'rufi say'an walau antal qa'ahuka biwajhin talqin. Janganlah kalian merendahkan dari kebaikan sesuatu walau antal qa'ahuka biwajhin talqin, walaupun hanya ketika bertemu dengan saudaramu engkau dengan wajah yang berseri. Jadi kita ketemu di sini dengan lemah berbicara baik, sopan, lemah lembut, kemudian dengan muka yang baik, menyenangkan, itu saja bisa menyelamatkan kita dari neraka. Kemudian Bapak-bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan kepada kita ketika kita berucap kepada saudara-saudara kita, maka ada kesunahan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bayanu kalami wa idrohatul lil mukhatab, yaitu jelas dalam ucapan, kemudian mengulang-ulangi ucapannya kepada orang yang mendengarkan. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena kalamu Rasulullah kalamun fasolan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Jadi ucapan Rasulullah itu adalah ucapan yang sampai memahamkan orang yang mendengarkan. Jadi Rasulullah itu kalau berucap Pak, sampai orang yang mendengarkan itu paham. Jadi jangan sampai kita berasumsi ataupun mengatakan wah ini yang moderator atau yang menyampaikan ucapan itu kok diulang-ulang. Nah,
Kalau kita sudah bisa menangkap, tapi bisa jadi yang lainnya belum bisa menangkap, belum bisa paham, sehingga diulang-ulang. Nah, Rasulullah itu ucapannya adalah ucapan yang sampai kepada orang yang mendengarkan itu menjadi paham. Jadi jangan sampai kita berucap juga pada orang lain itu justru kadang supaya tidak didengarkan atau supaya tidak dipahami, jangan. Justru Rasulullah itu dalam tablignya, dalam ucapannya kepada orang-orang lain adalah supaya bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhamu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berucap dengan satu kalimat a'adaha salasan, mengulangi sebanyak 3 kali, hatta tufhamu anhu, sehingga bisa dipahami. Wa idza atala qaumin fasallama alaihim salamun alaihim salasan. Bahkan dalam satu ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada satu kaum, Rasulullah itu mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Jadi ucapan 3 kali atau hitungan 3 kali itu ada dasarnya, Pak. Karena 3 kali itu kalau satu kali kok belum jelas, kemudian diulangi 2 kali kok belum jelas, 3 kali kok belum jelas, itu berarti yang salah siapa, Pak? Yang mendengarkan. Yang mendengarkan. Jadi itulah, Bapak. Jadi normalnya itu ya dihitungan 3 kali. Yang intinya adalah bagi orang yang berucap itu sunnah Rasulullah, adab Rasulullah adalah membuat paham kepada orang yang mendengarkan. Kalau tidak paham ya diulangi sebanyak 3 kali itu. Kalau 1 kali sudah paham ya jangan diulangi 3 kali. Kalau kita misalnya bertamu atau bertemu orang lain 1 kali, Assalamualaikum, langsung dijawab, ini lagi, ulangi lagi, jangan. 3 kali itu kalau belum paham atau belum dengar. Jadi itulah Bapak. Intinya adalah bahwa kembali kepada tadi, model pendengaran itu ternyata besar sekali manfaatnya bagi kita. Nah, nasmau au nakim, setelah kita mendengar juga menggunakan akal pikiran kita, sehingga pendengaran, penglihatan, hati itu harus senantiasa kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjadi orang yang berucap, maka seyogianya ucapkan yang baik-baik dengan cara yang baik-baik. Ada Rasulullah ya seperti tadi, mengucapkan sesuatu yang sekira bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Kalau tidak bisa dipahami, maka ulangi sebanyak 3 kali atau sesuai dengan kepahaman dia. Kalau kita mengucapkan salam misalnya, salam 1 kali tidak didengarkan, maka ucapkan 2 kali. Kalau 2 kali kok nggak dijawab, ucapkan 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, ya berarti dia nggak mau jawab, tinggalkan. Mungkin demikian Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Majelis ini semoga keberkahan bagi kita di dunia wal akhirat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan sekalian, marilah kita tutup dengan doa, kita memanjatkan Allah, semoga apa yang kita laksanakan
senantiasa mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal